Oke teman-teman, jadi ini bagian kedua dari stoikiometri ya. Jadi langsung aja kita bahas soalnya. Untuk oksidasi sempurna 1 liter campuran yang terdiri atas 60% metana dan 40% etana dibutuhkan O2 murni sebanyak. Nah, jadi eh, oksidasi itu reaksi pembakaran ya. Nah, kalau hidrokarbon dibakar hasilnya apa? CO2 tambah H2O kan. Ya, teman-teman lihat lagi di bagian satu itu udah aku jelasin. Jadi di sini dibilang eh, oksidasi sempurna, berarti pembakaran sempurna. Maka ada dua reaksi di sini. Yang pertama metana dibakar dan si etana juga dibakar. Yang pertama untuk si metana itu CH4 ditambah dengan O2, hasilnya jadi CO2 tambah dengan H2O. Nah, kalau udah gini, jangan lupa kita setarain ya koefisien-koefisiennya. Di sini C ada satu, udah satu di sini udah benar, hanya di sini 4, di sini 2. Supaya 4 berarti kita kali 2. Terus apa yang kita cek? O-nya ya. Di kanan O-nya ada berapa? Ini ada 2, 1 kali 2, 2. Berarti ada 4. Di rows kiri ada berapa? Ada 2. Supaya 4 kita kali 2 ya. Oke, kali 2. Udah setara. Nah, selanjutnya kita reaksiin si etana, yaitu C2H6 ditambah dengan O2. Menghasilkan sama juga. Si etana kan hidrokarbon ya, hasilnya sama. CO2 tambah H2O. Oke, setarain reaksinya. C di kiri ada 2, di kanan ada 1. Supaya 2 kali 2. H di kanan ada 2, di kiri ada 6. Jadi supaya yang di kanan 6 kita kali berapa? Kali kali 3. Ini kali 3. Baru kita setarain si O-nya. Berapa di sini? Yuk, berapa? Ini kan 2 kali 2 4. Tambah 3 kali 1 3 kali 1 3, jadi 4 tambah 3 7. Supaya 7 di sini jadi 7 per 2. Oke, mantap. Jadi reaksinya udah setara. Sekarang kita lihat di sini katanya 1 liter campuran ya. Jadi di sini ada 1 liter. 1 liter. Ada apa aja? Ada 60% si metana sama 40% si etana. Itu berarti si metananya berapa liter? Ya 0,6 kan? 1 dikali 60%, jadi 0,6 liter. Kalau etananya ya 1 dikurang 0,6, jadi 0,4 liter. Atau 1 dikali 0,4. Atau 1 kali 40%, 0,4 liter. Itu kan kalau ditotalin kan jadi 1 ya. Gitu. Oke, di sini kita buat metana 0,6 liter. Nah, kalau si metananya 0,6, berarti berapa O2-nya? Berapa liter? Pakai perbandingan koefisien, yaitu berapa? 0,6 kali 2, jadi 1,2 liter. Ya. Kalau ini nih, si etananya tadi kan 0,4. Berarti O2-nya berapa liter? Berapa ayo? 1, berapa? 1,4 kan? 7 per 2 dikali 0,4. Jadi 1,4 liter. Oke. Nah, yang tanya dibutuhkan O2 murni sebanyak. Ya udah, berarti yang dibutuhkan ada berapa? Kita totalin aja ya. Yang di reaksi si metana ditambahkan dengan reaksi si etana ya. Jadi O2-nya yang dibutuhkan itu 1,2 liter tambah 1,4 liter. Jadi berapa teman-teman? 2,6 liter. Gitu sih. Untuk yang soal ini jawabannya yang bebek. Gitu. Oke. Kita bahas ke soal berikutnya ya.
Oke, kita bahas soal berikutnya. Jadi di sini jika 100 cm pangkat 3 dari setiap gas di bawah ini dipanaskan dalam oksigen yang berlebihan, maka gas yang menghasilkan gas CO2 terbanyak diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti pada keadaan STP ya. Oke. Nah, ini soalnya sama aja kayak nanti pakai perbandingan koefisien aja sini cara nyari gas CO2. Ya, tapi mau nggak mau kita buat reaksinya baru setarain, baru cari gitu ya. Oke, yang pertama untuk yang A, CO tambah O2 hasilkan CO2. Oke, O-nya kan 2 ya di kanan. Ini ada 3, supaya 2 kali setengah ini. Oke, untuk yang B itu C2H6. Ini tadi kan udah kan yang pertama. Ini jadi 7/2 O2 tambah menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini 2, ini 3. Untuk yang C, C2H2 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah di sini ada 2 ya kan, hanya udah benar, berarti tinggal C-nya, O-nya 4, 5, di sini 2, supaya 5 jadi 5/2 kan. Terus di sini kita buat D, CH4, tadi CH4 udah kan, apa tadi persamaannya, lupa. CO2 tambah H2O, setarain yuk. C-nya 1, H-nya 4, berarti O-nya 2, ya kan? Udah bener kan? Oke, yang E, coba nih, setarain coba. Tambah O2, hasilkan CO2 tambah, oke. Nah, di sini berapa? Kita koefisiennya kita buat berapa? Iya, 3 ya. Terus H-nya di sini berapa? Koefisiennya kita buat berapa? 4 kan? Iya, 4. Berarti di O2-nya berapa? 7, 6 tambah 5. Berarti sini 5. Oke, jadi di sini masing-masing katanya di sini ada 10 ya. 10 cm pangkat 3. Ini volume ya, ini volume. 100 kok. 100 cm pangkat 3 gitu ya. Buat 100 lah. Nah, yang tanya yang menghasilkan lah, salah guys. Kok jadi coret? Nah, ini. Oh, ini yang menghasilkan gas CO2 terbanyak. Oke. Ya, ini kan perbandingan koefisien ya, jadi 1/1 kali 100 jadi 100 nih. Yang ini 2 kali 100 jadi 200. Yang ini juga 100 kali 2 200. Yang ini berapa? 1 kali 100 100. Untuk yang ini 3 kali 100 300. Jadi yang paling banyak yang mana teman-teman? Ya ini ya. Ini C3H8. Sebanyak 300. Jadi jawabannya E. Oke, kita bahas soal berikutnya. Jika 100 cm pangkat 3 suatu oksida nitrogen terurai dan menghasilkan 100 cm pangkat 3 nitrogen 3 oksida dan 50 cm pangkat 3 oksigen. Ya, semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Maka oksigen nitrogen tersebut adalah, jadi di soal ini kita belum tahu oksida nitrogen itu gimana bentuk molekulnya gitu ya. Jadi ya kita buat aja dulu N, X, Y. Nah, kita mencari berapa X dan berapa Y-nya nanti. Dia terurai katanya kan. Membentuk apa? Ini.
nitrogen 3 oksida. Nah, sekarang permasalahan di sini. Kalau teman-teman udah tahu nitrogen 3 oksida udah gampang gitu ya. Jadi nitrogen 3 oksida ini gimana? Kan ini kan nitrogen ya. Ya, ini nitrogen, oksida itu O. Sedangkan ini yaitu bilangan oksidasi si N ya, 3 ini. Nah, gimana bentuk molekulnya kira-kira biar si N-nya bilangan oksidasinya 3. Kalau O itu bilangan oksidasinya dia minus 2. Oke, pertama kita misalkan aja dulu ya. Jadi kalau NO, nah kira-kira N-nya di sini bilangan oksidasi si N ini berapa? Jadi N tambah minus 2 sama dengan 0 ya. Berarti N-nya 2. N kalau O2 kita buat ya. Jadi bilangan oksidasi si N-nya berapa? Kan jadi minus 2 dikali O-nya kan ada 2. Jadi minus 2 kali 2 jadi minus 4. Jadi N tambah minus 4 sama dengan 0. Jadi N-nya berapa bilangan oksidasinya? 4. Nah, kira-kira bisa nggak 4 ini supaya jadi 3? Kira-kira diapain? Ini harusnya dibagi sih. Nggak bisa ya, belum bisa. Terus NO3 coba. Berarti bilangan oksidasi si N-nya berapa? 6 kan? Karena N tambah minus 2 kali 3. Minus 6 sama dengan 0. Jadi N-nya itu 6. Oke, nah ini kan 6 bisa kita ubah jadi 3 ya. Kita bagi dengan 2. Berarti N-nya harus ada berapa? Harus ada 2 gitu. Jadi N2O3. Nah, di sini bilangan oksidasi si N itu sama dengan berapa? Jadi 2 kali N ditambah minus 2 kali 3 sama dengan 0. Jadi kan 2N sama dengan 6, berarti N sama dengan 3. Oh, dapat nih. Ternyata nitrogen 3 oksida itu sama dengan ini ya. N2O3 ditambah dengan oksigen. Ya udah O2. Udah. Ini 100. Terus ini 100. Terus ini 50. Ya udah kita bandingin aja. Jadi ini kan sama-sama bagi 50. Menjadi 2 ya. 2, 2, 1. Ini jadi koefisiennya. Set. Gitu ya. Jadi koefisiennya. Gitu. Jadi 2NXOY terurai menjadi 2N2O3 tambah O2. Ini jadi 2X sama dengan, ini kan 2 kali X, N-nya ya, ini 2 tambah 2. 2 kali 2, sorry, 4. Berarti dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 2 ya. Oke, bisa kan? Terus Y-nya ya, 2Y sama dengan 2 kali 3, 6, ditambah 1 kali 2, 2. Jadi Y-nya berapa? Ini kan 8 per 2 ya, 4. Jadi kita peroleh si NXOY-nya itu sama dengan N2O4. Yang mana nih jawabannya? Yang dulu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas soalnya ini. UMPTN 92 ya. Pada pemanasan HGO akan terurai menurut reaksi. Jadi ada reaksi ini. Pada pemanasan 108 gram HGO akan membentuk 4,8 gram O2, maka HGO yang terurai sebanyak berapa? Oke, kita tulis persamaannya. 2 HGO menghasilkan 2 Hg tambah O2. Jadi reaksinya udah setara ya.
Ini udah ada 2 ya, besar. Jadi gampang lah. Terus di sini pada pemanasan 100 gram, 108 gram HGO. HGO ya. Dan di sini 4,8 gram O2. Nah, kira-kira MR-nya ini berapa? Hg 200 tambah 16 jadi 216. O2 itu 32 ya. Dari sini bisa kita cari N-nya si HGO ya. Ada berapa itu? Masanya dibagi dengan MR-nya. Jadi 108 dibagi 216. Ini kan bagi 2 ya. Setengah ya, setengah. Gitu, sama dengan 0,5 mol. Oke. Lalu cari mol si O2. Ya, masanya kan 4,8. Dibagi MR-nya 32. Jadi ini berapa nih? Sama-sama kita bagi 16 ya kan. 3/2. 3/2 itu 1,5 ya. Iya, 1, jadi ini 3/2 harusnya 0,3 ya. 0,3. Jadi 3/2 itu kan 1,5 ya. Jadi 0,5 mol ini. Oke. Udah dapat molnya, baru buat koreksinya. Ini kan jadi 0,5 mol. Akan terbentuk 4,8 gram. Nah, jadi di sini mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Tambah di sini tambah terbentuk 4, ini. Jadi terbentuk si O2 ya. Di sini 0,15 mol. Jadi di sini 0,15 mol. Nah, berarti HGO-nya berapa? Yang bereaksi 0,15 dikali 2 ya kan, jadi berapa itu? 0,3 mol. Oke. Berarti yang sisa itu ada berapa nih? Sebesar 0,2 mol. Oke. Jadi HGO yang terurai itu sebanyak berapa persen gitu kan. Nah, jadi untuk menentukan yang terurai itu berarti yang bereaksi per yang mula-mula gitu. Jadi HGO yang terurai berarti 0,3 per 0,5 kali 100%. Berapa nih guys? Kan 3/5 dikali 100% kan. Coret-coret 20, jadi 60%. Berarti HGO yang terurai itu sebesar 60%. Yang mana? Yang C. Gitu. Oke, bisa ya. Jadi yang terurai itu B per M ya. B-nya itu yang bereaksi, M itu yang mula-mula molnya.